Informasi lain pemirsa, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatama, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Subcipto atau SC. Kasus ini pun bermula saat Yunus Mahatama mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang senilai 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan respons Sianipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoaks. Andi Azwan menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap
tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rizpon Hasiholan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Pagi Pak. Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akutabel. Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Triroyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadilah, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan.
Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan dia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil.